Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ada yang menarik di sidang terakhir dari Gala Sky yang kemarin. Hal itu tentu mengejutkan bagi pihak Haji Faisal karena Dodi membawa saksi ahli dari bidang agama, juga membawa saksi dari sahabat Vanessa. Dan ada pernyataan Dodi yang cukup mengejutkan, yakni saat dia mengatakan bahwa dia punya saksi kunci, yakni Bapak Gandhi, Pak D-nya, yang mengatakan bahwa sebenarnya Vanessa Angel sudah hamil saat menikah siri. Menikah yang dinikahkan oleh Pak D-nya itu. Nah, disitulah mungkin yang membuat banyak netizen geram, karena kenapa tidak dibawa saksinya? Dan Dodi dicap lain di mulut, lain di hati. Nah, apakah ini hanya strategi atau bagaimana? Yuk kita simak saja. Kupas tipis-tipisnya di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari Nakita, lain di mulut, lain di hati. Ngakunya pasrah soal hak asuh Gala, tapi nyatanya Dodi Sudrajat sampai bawa saksi ahli ini ke pengadilan demi lawan Haji Faisal. Pengadilan Gala Sky kemarin, hakim sebenarnya sempat menawarkan kepada kedua belah pihak apakah sudah mencapai titik sepakat, titik temu untuk permasalahan ini. Namun ternyata kedua pihak menolak dan mengatakan meneruskan persidangan. Hal ini memang sepertinya membuat netizen menyoroti Dodi. Dodi awalnya pasrah saja katanya berdasarkan keputusan pengadilan. Tetapi ternyata Dodi malah membawa saksi ahli dalam persidangan hak perwalian Gala. Memang tak terasa sudah 4 bulan berlalu Vanessa meninggal. Selama itu pula sang ayah Dodi Sudrajat dan mertuanya Haji Faisal berseteru memperebutkan hak asuh Gala. Seperti diketahui, Dodi Sudrajat dan Haji Faisal tengah terlibat dalam persidangan perwalian Gala. Meski sudah dilakukan beberapa kali mediasi, keduanya pun tetap bersikeras menginginkan hak asuh dan hak wali dari Gala. Namun seolah-olah lelah dengan perseteruan yang ada, Dodi Sudrajat awal-awal kemarin memang mendadak tampak pasrah dan ikhlas bila cucu satu-satunya itu diasuh oleh Haji Faisal. Akan tetapi kata-katanya tersebut justru bertolak belakang dengan yang ia lakukan. Pasalnya, pria Parubaya itu justru membawa saksi ahli dalam persidangan demi memenangkan hak asuh cucunya. Kira-kira siapa saksi ahli Dodi Sudrajat? Tak ada angin, tak ada hujan, Dodi Sudrajat tiba-tiba sesumbar mengatakan kalau ia tidak lagi mempermasalahkan hak asuh soal Gala. Hak asuh, jadi nothing tulus, ucap Dodi seperti dilansir dari Kompas. Yang penting siapapun nantinya yang dapat hak asuh, semuanya terbaik untuk Gala, imbuhnya. Menurut Dodi, baik dirinya dan Haji Faisal sama-sama orang yang tepat untuk mengasuh Gala. Pun nanti hak perwalian ke Pak Faisal, syukur. Alhamdulillah dia kakeknya. Kalau ke Dedi ya syukur juga, doakan aja, ujar Dodi Sudrajat. Akan tetapi kata-kata yang dilontarkan Dodi Sudrajat justru tidak terlihat dalam aksinya di pengadilan. Pasalnya ia diketahui sampai membawa saksi ahli untuk menguatkan dirinya mendapat hak asuh Gala. Adapun saksi ahli yang dibawa Dodi adalah seorang anggota fatwa MUI, Hamdan Rashid. Agenda sidang siang tadi adalah pemeriksaan saksi ahli, kata Sandi Arifin selaku kuasa hukum Dodi Sudrajat, dilansir dari kanal YouTube Intens Investigasi. Yang mana saksi ahli kita minta Majelis Ulama Indonesia dengan Pak Hamdan, sambungnya. Hamdan juga menjelaskan tentang kesaksiannya di persidangan, salah satunya soal menikah dalam kondisi hamil. Ya, saya ditanya tentang status pernikahan seseorang dalam kondisi hamil, ujar Hamdan. Rupanya menurut fatwa MUI, nasib anak akan jatuh pada sang ibu bila memang ibu hamil di luar pernikahan. Pernikahan saat hamil di luar nikah itu boleh. Tetapi kalau betul-betul sudah hamil, otomatis anak itu diserahkan pada ibunya, bukan pada ayahnya, ibunya.
Oleh karena itu Hamdan mengatakan perlu diketahui apakah saat menikah sang wanita sudah hamil atau belum. Maka kita harus lihat fakta apakah saat menikah itu sudah hamil atau belum. Kalau sudah hamil jelas nasabnya kepada ibu bukan ayah. Itu fatwa Majelis Ulama nomor 11 tahun 2012 pungkasnya. Aku lihat ya kenapa Pak Haji F itu semakin dinaikkan derajatnya, dikenal orang, rezeki banyak, anak-anaknya rezekinya berlimpah, terus udah gitu mendapatkan pasangan yang baik, pokoknya yang baik-baik lah. Dan juga masyarakat tidak menghujat, masyarakat tidak ya oke lah, mungkin sebagian underestimate atau membulinya, tapi kan tidak separah, maksudnya tidak sampai aibnya dibuka orang. Kalau menurut aku sih mungkin karena satu, karena beliau sangat memuliakan anak yatim. Yang kedua, yatim piatu ya. Yang kedua adalah Pak F ini tidak banyak bicara, keluarga ini tidak banyak bicara, keluarga ini diam, tapi mereka melakukan hal-hal yang memang bisa membuat orang diam gitu kan, kalau menurut aku ya. Tapi kalau Pak D itu kan ya kita tahu sendiri ya. Kalau aku nggak mau bahas itu nih sih ya. Tapi gue rasa orang ini sebenarnya orang baik gitu loh. Cuma ada sesuatu yang membuat dia menjadi seperti ini gitu loh. Ya banyak lah mungkin alasan-alasan yang atau tekanan-tekanan gitu kan. Nah terus kayak anak-anaknya juga mendapat perlakuan tidak baik gitu kan. Kalau aku sih bilang itu bukan gimmick waktu tampil di acara TV ya. Kalau buat aku sih, aku sebagai orang tua pun nggak tega kalau anak aku digituin orang gitu. Cuma ya sudahlah, mungkin itu cara mereka, mungkin itu yang terbaik. Cuma aku pesen sama Pak D ya, Pak D, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama baik. Jadi ya kita nih yang orang tua udahlah, kalau bisa kita buat yang terbaik buat anak, tapi belum tentu yang terbaik buat anak itu yang kita anggap terbaik buat anak itu terbaik buat mereka, menurut mereka. Jadi kalau menurut aku, mungkin anakmu memang tidak punya rezeki di entertain, mungkin rezeki mereka di tempat lain gitu loh. Dan buat aku lebih baik fokus ke situ aja. Mental health lebih perlu loh Pak. Jangan sampai terjadi sesuatu karena hal-hal yang mungkin kita anggap biasa, tapi ternyata sebenarnya itu sangat menyakitkan buat anak-anak kita. Iya Pak. Kalau nggak boleh gimana nggak boleh? Gitu nggak boleh. Kalau kiss baik? Wah. Kalau dadah gimana dadah? Dadahnya? Dadah. Kalau nakal? Nakal? Nak.